Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalil Hakiki dengan NIM 22 1050 245. Prodi Ekonomi Syariah hingga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya sedikit ingin menyampaikan pengertian ADAS. Perlu kita ketahui bahwa ADAS sendiri itu singkatan dari kata AD, merupakan singkatan dari aggregate demand atau permintaan agregat. Dan kata AS adalah singkatan kata aggregate supply atau penawaran agregat. Penawaran agregat adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan dalam suatu negara atau suatu tahun tertentu. Dalam analisis ADAS, istilah penawaran agregat itu mempunyai pengertiannya sedikit berbeda. Pertama, dalam analisis ADAS, penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Berarti penawaran agregat sama dengan barang dan jasa yang ditawarkan atau diproduksikan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang keseimbangan dalam jangka pendek, bahwa dalam keseimbangan ADAS itu ada keseimbangan jangka pendek, yang mana keseimbangan jangka pendek itu saat terjadinya perpotongan antara dua kurva tersebut, kurva AD berslop negatif, di mana kenaikan tingkat harga akan menurunkan output, sementara kurva AS berslop positif, di mana output yang semakin meningkat akan berdampak tingkat harga yang semakin meningkat. Dalam jangka pendek, keseimbangan ADAS yang terjadi akan sangat ditentukan oleh tingkat harga yang terjadi. Jadi harga sangatlah mempengaruhi keseimbangan antara jangka pendek ataupun jangka panjang. Selanjutnya ada juga keseimbangan medium run. Beberapa ahli ekonomi itu memiliki istilah yang berbeda untuk kondisi medium run atau Dunbar menggunakan istilah jangka panjang. Jadi yang pertama itu jangka panjang, yang kedua jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Jangka panjang sendiri untuk kondisi saat ini meskipun berbeda istilah, mereka memiliki kesepakatan yang sama bahwa dalam kondisi ini penggunaan tenaga kerja berada pada kondisi tenaga kerja natural atau istilah lain disebut full employment, sehingga pengangguran terjadi sama dengan menurun atau tingkat pengangguran alamiah, dan output yang dihasilkan sama dengan output natural. Jadi ketika terjadinya keseimbangan jangka panjang itu akan mengakibatkan dampak bagi meningkatnya pengangguran di suatu negara. Selanjutnya, pandangan Keynes mengenai uang dan kegiatan ekonomi. Ahli ekonomi klasik berpihak money is natural atau money adalah netral, maksudnya uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Menurut ahli ekonomi klasik, kesempatan kerja perlu selalu dicapai dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan seperti ini, pendapat nasional tidak dapat ditambah apabila jumlah uang dalam ekonomi menambah. Jadi, uang itu tidak mempengaruhi pengaruhan ekonomi atau mempengaruhi kegiatan ekonomi, karena memang perlu kita ketahui
memang bukanlah segalanya, tapi segalanya yang Tuhan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon kurang lebihnya mohon maaf, karena mungkin kesalahan datangnya dari setan, dari kebenaran dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.